Oke, silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi dari buku ND nomor 435. Marologo, lokon dikit, 1, 2, 3 ya. Marologo, lokon dikit, ayam Gusti Yesus, kamu sudah hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami. Ampunilah segala dosa yang sengaja dan sengaja kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Jadi kalau ada seorang pemimpin, kita harus ikuti pemimpin itu. Jadi kalau sudah diajari pemimpin kita tunduk pada pemimpin itu. Jadi jangan buat lagi ajaran baru. Dia kan sudah mengajak kita tadi dengan nyanyi Marologo Tondiki dalam not yang dia sudah tawarkan. Lalu kalian buat lagi not yang baru. Itu kan merusak. Jadi kita harus belajar menghargai orang. Ya. Jadi jangan semau gue hidup ini. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Ya, hari ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama filsafat Sunda Wiwitan dan yang kedua filsafat Mentawai. Kami serahkan waktu kepada kelompok 4 untuk membahas filsafat Sunda Wiwitan. Nanti baru kita diskusi. Silakan kepada kelompok, silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 dengan judul filsafat Wiwitan mengangkat tradisi serentawan dengan kelompok Riniana Manik, Nancy Pasaribu, Citra Sembiring, Julisan Banto dan Ivan Manuel Purba. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya. Kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Timur. Makalah yang berjudul Filsafat Wiwitan, yang merupakan tradisi dari Jawa Barat yang mengandung falsafah dari landasan hidup dari masyarakat Jawa Barat setempat. Tujuan dalam penulisan makalah ini juga tak luput untuk mendapat dan menambah wawasan kita juga terhadap filsafat yang ada di Indonesia. Saya penulis makalah tidak lupa mengucapkan terima kasih atas pimpinan Bapak dosen yang mengaku mata kuliah ini yang telah memberikan kami materi judul yang menarik untuk dibahas. Kami dari penulis menggali tentang filosofi Wiwitan dan akhirnya mengangkat sebuah tradisi yang bagi kami menarik untuk dibahas, yaitu tradisi serentahun pada masyarakat Jawa. Tradisi serentahun ini adalah bagian adat Jawa untuk ucapan syukur. Tradisi serentahun ini sendiri dapat diartikan sebagai rasa ucapan syukur atau suka duka yang mereka alami, terkhusus di bidang pertanian selama setahun yang berlalu dan 2 tahun yang akan datang yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Serentahun dilaksanakan untuk menghormati Sang Pencipta sebagai sarana untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam makalah ini kami akan membahas tradisi masyarakat Jawa ini dengan semaksimal mungkin.
bagus. Kami berharap dan ada manfaat yang bisa diperoleh oleh pembaca. Demikian kata pengantar kami ucapkan terima kasih. Latar belakang masalah. Wiwitan adalah sebuah ajaran agama dalam unsur monoteisme purba yang diturunkan dari pandangan nenek moyang yang memiliki konsep kepercayaan yang tertinggi terhadap Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang disebut Sang Yang Kersa, yang setara dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sebuah filsafat hidup bahwa kehidupan manusia telah ditemukan kedudukannya dan tempatnya masing-masing. Wiwitan merupakan tradisi warisan turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya kepada generasi sekarang. Tradisi wiwitan ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju antara pemilik lahan dan petani. Mereka menganggap tradisi ini sakral dan jika tidak melakukan tradisi ini akan gagal panen. Sedangkan yang tidak setuju adalah pemilik lahan, tapi bukan petani, karena dianggap ribet atau terlalu rumit. Akan tetapi para petani tetap melaksanakan tradisi wiwitan, namun disimpulkan dalam pelaksanaannya. Pada perkembangannya, tradisi wiwitan lambat laun memudar seiring modernisasi pertanian yang terus merambat menggantikan pola pertanian sebelumnya. Masing-masing berbeda dengan pelaksanaannya, tetapi memiliki tujuan yang sama. Segala sesuatu yang dilakukan dalam makna yang di dalamnya hal yang sama dengan tradisi. Tradisi wiwitan juga memiliki nilai mengapa tradisi ini masih dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Tradisi yang dilaksanakan memiliki makna. Tidak mungkin tradisi dilakukan begitu saja tanpa ada makna. Tetapi generasi dahulu ingin menyampaikan suatu pesan pada generasi yang akan datang melalui tradisi-tradisi tersebut. Tradisi wiwit atau wiwitan merupakan tradisi yang masih sederhana. Tradisi wiwitan dilaksanakan untuk mendapatkan manfaat dan dianggap dapat mencegah hal-hal buruk. Berbagai macam upacara adat yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya adalah suatu pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, dan perbuatan diatur dalam tata nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi wiwitan yaitu menentukan hari yang baik. Selanjutnya, arti penting tradisi serentahun dalam Sunda wiwitan adalah sebagai bentuk ucapan syukur atau panjatan doa kepada Sang Pencipta atas apa yang telah diberikan selama ini, serta panjatan doa agar tanaman terhindar dari gagal panen. Tradisi serentahun dalam Sunda wiwitan dilakukan untuk melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, meskipun dalam pelaksanaannya berbeda-beda daerah satu dengan yang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama. Tata cara memilih hari sesuai dengan kalender Jawa, membuat umbar rambe seperti ayam ingkung, telur, nasi liwet, dan juga membawa beberapa makanan lain seperti jadar pasar. Selanjutnya makan dibawa ke sudut perbatasan sawah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana sejarah wiwitan? Yang kedua, apa makna dan arti wiwitan? Yang ketiga, apakah nilai-nilai filosofi dalam tradisi serentahun? Yang keempat, bagaimana tradisi serentahun dalam masyarakat Jawa? Yang kelima, bagaimana pandangan Kristen terhadap serentahun? Yang memiliki tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah wiwitan. Yang kedua, untuk mengetahui makna dan arti wiwitan. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai-nilai filosofi dalam tradisi wiwitan. Yang keempat, untuk mengetahui tradisi serentahun dalam masyarakat Jawa. Dan yang kelima, untuk mengetahui pandangan Kristen terhadap serentahun. Pembahasan sejarah wiwitan. Wiwitan dalam bahasa Indonesia berarti awalan. Wiwitan merupakan tradisi masyarakat Jawa sebagai perwujudan dari rasa syukur atas panen melalui ritual Wayang Dewi Sri sebagai perwujudan Dewi Bajis dan Dewi Kesuburan. Melalui umbar rampe yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan jajanan pasar, bahan sajian dalam tradisi mengandung makna masing-masing. Misalnya tumpeng, telur, pisang, ayam panggang Jawa atau ipung, bunga setaman, jajanan pasar, sesaji, cermin, sisir, dan bakso, terasi, ketupat, dan lain sebagainya. Masyarakat Jawa masih menjunjung tinggi dan melestarikan umbar rampe dan makna warisan budaya nenek moyang seperti tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan tergolong unik karena hanya dimiliki oleh beberapa daerah saja. Tradisi ini juga berfungsi sebagai penguat hubungan silaturahmi masyarakat. Kenduri wiwitan dilaksanakan sebelum panen pertama padi. Tradisi ini biasanya dilakukan petani di Jawa menjelang waktu panen. Secara lahirnya tradisi wiwitan dikenal dengan tradisi wiwit atau wiwitan. Tradisi atau ritual tersebut merupakan sebuah penghormatan kepada Dewi Sri yang telah
Tradisi ini pada zaman dahulu biasanya dilakukan di lahan pertanian, namun seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami perubahan, yaitu masyarakat saat ini dapat melakukan tradisi di rumah masing-masing. Nilai dalam tradisi wiwitan. Yang pertama, kerukunan dan kebersamaan. Tradisi ini menyimbolkan hubungan vertikal dan horizontal, hubungan manusia dengan Tuhan serta manusia dengan lingkungan dan sesama. Adat wiwitan pada hakikatnya merupakan ritus ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Wiwitan berasal dari bahasa Jawa wiwit yang pernah dimulai. Sebagian besar petani masih mengikuti adat ini yang bertujuan untuk menumbuhkan ikatan emosional yang kuat dan rasa kebersamaan melalui pertemuan dan juga perayaan selamatan komunal. Yang kedua, nilai toleransi. Nilai-nilai moral dari perspektif sosial tradisi wiwitan dapat menjadikan nilai kebaikan dan kesan moral bagi masyarakat. Di antaranya pada aspek pertama yaitu nilai toleransi. Ketika pelaksanaan tradisi wiwitan tumbuh pertama kali dan dihidupkan sampai sekarang, masyarakat desa yang mempunyai hajat wajib mengundang tetangga atau saudara yang berkaitan lain untuk menyantap bersama atau sekedar bersilaturahmi sebagai wujud rasa hormat. Yang ketiga, nilai moral dalam bahan dan alat tradisi wiwitan. Berdasarkan makna dari bahan dan alat yang digunakan dalam tradisi wiwitan, yaitu lingkungan mengandung nilai mengayomi dan sebagai simbol manusia. Makna dan arti tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya yang sulit untuk dihilangkan, terutama bagi masyarakat Jawa, serta melestarikan warisan nenek moyang. Dalam berbagai macam acara tradisi, diantaranya adalah ritual upacara adat, yaitu upacara wiwitan. Upacara adat yang dilakukan ketika akan melakukan panen padi. Adapun tujuan dari tradisi wiwitan ini adalah ucapan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah diberikan hasil panen yang melimpah. Dalam tradisi wiwitan ini memiliki beberapa tahapan dari prosesi persiapan hingga prosesi pelaksanaan. Ritual upacara tradisi wiwitan ini di setiap daerah maupun kelompok bisa berbeda. Tradisi wiwitan merupakan tradisi masyarakat Jawa sebelum panen padi dilaksanakan dan sudah ada sejak nenek moyang zaman dahulu sehingga masih dilestarikan hingga sekarang. Tradisi wiwitan juga bentuk keseimbangan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, makhluk hidup dengan Sang Pencipta. Tradisi wiwitan merupakan ritual persembahan masyarakat Jawa dengan tujuan untuk ungkapan rasa syukur serta limpahan rezeki padi. Setiap pelaksanaan tradisi selalu ada ubah rampe atau ubah rampe tersebut memiliki makna serta tujuan penting untuk memberikan arahan pada para masyarakat terhadap kehidupan. Ubah rampe ini merupakan simbol dari fungsi dan tujuan dilaksanakannya wiwitan karena simbol akan mengarahkan kepahaman. Simbol diciptakan atas kesepakatan bersama. Dalam tradisi ini mengandung makna filosofis terutama bagi pemilik sawah yang akan dipanen padinya. Ritual upacara tradisi wiwitan di setiap daerah bisa berbeda, bisa dilihat dari isi ubah rampenya. Ubah rampe tersebut terdiri beberapa makanan seperti impung, pisang, jajanan pasar, nasi liwet dan lain-lain. Dan setiap makanan tersebut memiliki makna tersendiri untuk kehidupan masyarakat. Tradisi ini dilakukan secara massal dan serempak oleh para petani. Dalam tradisi ini memiliki nilai kehidupan sangat penting bagi masyarakat. Tradisi wiwitan ini memiliki beberapa nilai penting, diantaranya yaitu yang pertama, nilai kesenangan, di mana dalam tradisi wiwitan masyarakat sangat senang karena bisa berbondong-bondong berkumpul serta bisa memperkuat tali silaturahim antar masyarakat setempat. Yang kedua, nilai kehidupan, di mana nilai ini sangat penting keberadaannya bagi kehidupan untuk menunjang kesejahteraan, kedamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai spiritual pada tradisi wiwitan, para masyarakat percaya akan sebuah keberkahan yang melimpah ketika melaksanakan upacara tradisi tersebut, dan nilai ketuhanan atau keputusan dalam tradisi wiwitan bisa dilihat bagaimana masyarakat setempat merawat serta menjaga lingkungan sawah dan sekitarnya. Upacara tradisi ini biasanya dilakukan sebelum panen raya, biasanya dilakukan di lahan sawah menggunakan perlengkapan tertentu yang memiliki makna khusus. Masyarakat meyakini bahwa bila tradisi tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal buruk. Masyarakat desa menganut bahwa upacara tradisi wiwitan adalah warisan budaya dan leluhur yang harus dilestarikan. Filosofi wiwitan. Filosofi wiwitan merujuk pada sistem kepercayaan atau keyakinan tradisional yang meliputi kepercayaan kepada roh nenek moyang, roh alam, dan unsur-unsur spiritual lainnya yang diwarisi secara turun-temurun dalam masyarakat Sunda di Jawa Barat, Indonesia. Filosofi wiwitan mencakup keyakinan akan kehadiran roh nenek moyang atau leluhur yang dianggap memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan alam. Wiwitan juga melibatkan ritual perayaan serta kepercayaan terhadap kekuatan alam dan roh-roh tertentu sebagai bagian dari kehidupan spiritual dan kebudayaan mereka.
2.2 Pengertian dan makna serentau. Serentau adalah sebuah kegiatan ritual berbentuk upacara adat. Upacara adat ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus doa kepada Yang Maha Kuasa. Masyarakat Sunda bersyukur atas segala suka duka yang telah mereka alami selama 1 tahun yang lalu. Mereka juga berdoa dan mengharap untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, khususnya dalam hal pertanian. Serentau bermakna sebagai penyerahan segala sesuatu, khususnya hasil panen yang telah diterima selama 1 tahun yang lalu, dan memohon perlindungan serta kebaikan untuk tahun yang akan datang. Serentau berasal dari 2 kata, yaitu seren dan tahun. Seren berasal dari kata serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun berasal dari kata tahun. Berdasarkan hal tersebut, serentau merupakan makna kata adalah serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai penggantinya. Serentau merupakan ritual tahunan untuk mensyukuri hasil panen yang dilaksanakan selama 7 malam. Dalam ritual ini ada beberapa kegiatan wajib yang menampilkan kesenian adat, acara kiriman doa untuk leluhur, dan acara doa pada Sang Kuasa. Dalam pelaksanaan serentau, masyarakat memberikan gambaran mengenai proses menanam padi selama 1 tahun dengan maksud menghargai dan mengingat kembali bagaimana masyarakat adat setempat telah menanam padi selama 1 tahun sebelumnya. Puji syukur atas panen yang melimpah dalam upacara serentau juga dihidangkan berbagai makanan khas dan kesenian kasepuhan Cisumsang. Dalam ritual ini juga terdapat waktu di mana para perwakilan masyarakat yang dalam masyarakat setempat menyebut rendaman bertemu dengan ketua adat guna melaporkan kondisi masyarakat yang diwakili. Maksudnya kondisi pertanian. Pelapor ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan terkait bidang pertanian di Kesepuhan Cisumsang. Dalam 7 hari perayaan serentau, selama 1 minggunya terdapat acara untuk memasukkan padi ke dalam milik sepuhan yang berada di sebelah Imam Gede. Padi yang ada dalam liwit dari tahun sebelumnya dapat dijadikan bibit, sebagian lagi dapat berada dalam Imam Gede. Padi yang ada dalam liwit dari tahun sebelumnya dapat dijadikan bibit dan disedekahkan kepada fakir miskin, dan sisanya dapat menjadi hidangan saat ritual adat. Jika hasil panen yang didapatkan melimpah ruah, pemimpin kesepuhan akan membutuhkan warganya yang berhak mendapat sedekah untuk diberikan beras yang berasal dari milik kesepuhan. Serentau adalah upacara adat panen dari masyarakat Sunda yang dilakukan tiap tahun. Acara ini berlangsung dikhidmatkan semarak dari berbagai desa adat Sunda. Tradisi serentau adalah serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang sebagai pengganti. Dalam konteks kehidupan tradisi masyarakat peladang Sunda, serentau merupakan wahana untuk bersyukur kepada Tuhan Maha Esa atas segala hasil pertanian yang dilaksanakan pada tahun ini. Seraya berharap hasil pertanian mereka akan meningkat pada tahun yang akan datang. Secara spesifik, upacara serentau merupakan acara penyerahan hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sundanya lilit. Ada 2 lilit, yaitu lumbung utama yang biasa disebut lilit jimat, lilit ratna inten atau lilit induk, serta lilit pengiring, lilit ke dalam kecil. Digunakan sebagai tempat penyimpan padi ibu yang ditutupi kain putih dan bapak ditutupi kain hitam. Padi kedua lilit itu untuk dijadikan bibit atau benih pada musim tanam yang akan datang. Selanjutnya dilanjutkan. Nilai-nilai filosofi dalam tradisi serentau. Upacara serentau mengandung nilai-nilai positif untuk manusia dan kebudayaannya. Nilai isinya adalah nilai kebersamaan, nilai persatuan, gotong royong religius, nilai kelestarian budaya. Nilai kebersamaan tercermin dalam berkumpulnya masyarakat yang terdiri dari berbagai macam agama untuk bersatu mengadakan upacara serentau sebagai simbol syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai gotong royong
Sehingga pada prosesnya hama yang dibuang tidak serta merta dimusnahkan. Setelah prosesi membuang hama selesai, acara selanjutnya ialah menanam bibit pohon di area yang bersam. Salah satu bibit pohon yang ditanam ialah pohon beringin atau Ficus benjamina. Karena memiliki makna khusus dalam kehidupan sebagai pemersatu, rangkaian selanjutnya ialah prosesi ngareremukeun atau mengawinkan bibit padi jantan dengan betina. Makna yang terkandung dalam prosesi ini bertujuan untuk menjalin hubungan antara cinta kasih baik antar jenis bibit maupun dengan tempat dan orang yang akan menanam bibit. Proses ngareremukeun tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dari setempat, tapi juga dilakukan oleh masyarakat Sunda Wiwitan dari daerah lain yang datang sebagai tamu undangan. Dalam prosesnya terdapat rangkaian pembacaan doa disertai dengan mengunyah daun sirih atau dinamakan dengan nyupa. Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa daun sirih memiliki segudang manfaat yang baik bagi tubuh. Salah satu khasiat daun sirih untuk mengobati panas darah karena kandungan yang terdapat di dalamnya seperti minyak aksiri, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin A, B, C, iodium, pati dan glukosa, gizias. Puncak acara dari upacara serentak ini ialah arak-arakan berbagai produk hasil panen oleh masyarakat setempat. Formasi barisan arak-arakan dalam prosesi ini tidak sembarangan. Ada aturan tertentu dalam setiap barisnya. Barisan pertama diisi oleh 2 orang remaja putri serta diiringi oleh remaja putra dan putri sebanyak 11 pasang. Remaja putra bertugas sebagai pendamping, sedangkan remaja putri bertugas membawa bibit padi, buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian. Hal ini dimaksudkan bahwa remaja sebagai calon penerus memiliki peranan penting dalam kemajuan bangsa. Barisan kedua dan ketiga diisi oleh orang tua, simbolisasi hutan keluarga. Ibu-ibu di barisan kedua membawa sifat tadi di atas kepala, yang berarti bahwa ibu adalah sosok yang selalu menyertai anak. Sedangkan bapak-bapak memikul padi di pundak memiliki arti bahwa bapak sosok yang memikul tanggung jawab yang paling benar dalam sebuah keluarga. Barisan tersebut kemudian memasuki sebuah ruangan sakral di Paseban di Panca Tunggal untuk kemudian menyerahkan hasil panen. Pada saat memasuki ruangan, barisan diiringi oleh sejumlah musik gamelan yang dimainkan oleh para nailaga. Prosesi terakhir dari upacara serentak tahun ialah prosesi mengajak yakni menumbuk padi. Padi yang digunakan dalam upacara serentak sebanyak 22 kuintal. 20 kuintal untuk ditumbuk, sedangkan 20 kuintal sisanya untuk ditanam kembali. Padi yang digunakan merupakan padi ranggewian, yakni padi yang diikat. Padi tersebut merupakan padi jenis khusus yang tidak bisa sembarangan didapatkan. Padi ranggewian ditanam secara khusus untuk keperluan dalam upacara serentak. Pandangan Sunda Wiwitan terhadap serentak. Sunda Wiwitan adalah agama atau kepercayaan tradisional yang berkembang di masyarakat Sunda. Serentak merupakan salah satu upacara atau ritual dalam tradisi Sunda yang dilakukan untuk merayakan panen atau musim panen baru. Pendapat dari Sunda Wiwitan terhadap serentak biasanya mencakup aspek spiritual dan kepercayaan kepada keterkaitan antara manusia dengan alam dan pencapaian hasil pertanian yang baik. Upacara ini seringkali dianggap sebagai ekspresi rasa syukur kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Dalam pandangan Sunda Wiwitan, serentak mungkin dianggap sebagai momen sakral yang menghubungkan manusia dengan alam, di mana adat, doa dan ritual tertentu dilakukan untuk menghormati dan memohon kelimpahan hasil bumi dari Sang Pencipta. Namun, pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Sunda Wiwitan terhadap serentak mungkin dapat diperoleh dengan berbicara langsung dengan para praktisi atau tokoh keagamaan dari komunitas Sunda Wiwitan. Dominasi gereja serta edukasi teologis yang berbeda. Beberapa pandangan yang ada termaksud. Yang pertama, penghormatan terhadap aspek budaya. Beberapa Kristen mungkin melihat serentak sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi Sunda yang perlu dihormati dan diapresiasi terhadap menggelar acara-acara fundamental iman Kristen. Kedua, dalam konteks ungkapan syukur, bagi sebagian Kristen, serentak bisa diinterpretasikan sebagai ungkapan syukur atau atas hasil panen dan berkat-berkat alam yang diberikan oleh Tuhan, sejalan dengan ajaran syukur dan Kristenan. 3. Penyesuaian dengan nilai-nilai Kristen. Ada juga
dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen. Refleksi teologis tradisi serantau. Istilah serantau bermakna sebagai penyerahan atau ucapan syukur untuk segala sesuatu, khususnya hasil panen yang telah diterima selama 1 tahun yang lalu, dan memohon perlindungan serta kebaikan untuk tahun yang akan datang. Dalam Alkitab mengenai pesan pesta panen juga sering dihubungkan dengan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang diberikan. Ini mencerminkan konsep kasih dan pemberian, pengingatan pertanian dan panen. Jadi dapat direfleksikan melalui nats berikut. Ayat ini menunjukkan pentingnya bersyukur dan merayakan hasil panen sebagai bentuk pengakuan kepada Tuhan. Meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Alkitab yang secara langsung membahas atau mengacu pada tradisi serantau, konsep-konsep teologis yang terkait dengan rasa syukur, kebersamaan dan ketergantungan pada Tuhan yang tercermin dalam serantau bisa ditemukan dalam beberapa ayat Alkitab. Yang pertama, rasa syukur. Syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 terdapat ajaran untuk bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini mencerminkan pentingnya bersyukur atas berkat dan pemberian Tuhan. 2. Ketergantungan pada Tuhan. Ayat-ayat seperti Mazmur 93 ayat 3-7a dan Amsal 3 ayat 5-6 menekankan pentingnya bergantung pada Tuhan dan mengakui kebesarannya dalam segala hal. 3. Solidaritas dan kebersamaan. Ada beberapa bagian dalam Perjanjian Baru yang menyoroti pentingnya kebersamaan dalam gereja dan masyarakat. Contohnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 44-47 menggambarkan bagaimana orang-orang percaya hidup bersama dalam kesatuan dan berbagai segala sesuatu. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan serantau, konsep-konsep teologis ini dalam Alkitab memperlihatkan nilai-nilai yang sejalan dengan tradisi tersebut. Rasa syukur, ketergantungan pada Tuhan, dan kebersamaan dalam masyarakat. 3.1 Kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa tradisi wiwitan dan serantau merupakan upacara adat yang kaya makna dan memiliki nilai-nilai filosofis yang dalam bagi masyarakat Jawa dan Sunda. Wiwitan sebagai tradisi Jawa menunjukkan rasa syukur atas hasil panen melalui ritual Moyong Dewi Sri dan Umbarampe sebagai persembahan sebagai bahan simbolis. Tradisi tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur, namun juga memperkuat silaturahmi masyarakat. Sementara itu, serantauan upacara adat Sunda memiliki arti serah terima dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang, mengekspresikan rasa syukur dan doa kepada Tuhan atas hasil pertanian. Nilai-nilai positif seperti kebersamaan, gotong royong, kesatuan, dan religiusitas tercermin dalam upacara ini. Lebih dari sekedar ritual, serantau juga berperan dalam pelestarian budaya menjaga kesenian, tarian, dan tradisi lokal. Serantau mencerminkan beberapa nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini mencakup kesatuan komunal, religiusitas, dan penghormatan terhadap tradisi dan warisan. Ini juga menekankan pentingnya melestarikan alam dan menjaga keharmonisan antara masyarakat. Ini menyoroti peran berbagai anggota masyarakat dalam mempromosikan keharmonisan dan mewariskan tradisi kepada generasi mendatang. Kedua, 3.2 saran. Dari kesimpulan di atas, maka lahirlah saran. Yang pertama, kepada masyarakat Indonesia agar tetap melestarikan tradisi yang ada tersebut. Karena tradisi ini merupakan salah satu keanekaragaman tradisi yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, dan juga perlu selalu dipertahankan karena mengandung nilai dan makna positif. Namun, untuk tidak meyakinkan karena dalam hal ini hanya Allah yang maha segalanya. Dua, kepada mahasiswa STT agar lebih mengenal lagi filsafat yang ada di Indonesia dan khususnya filsafat Buddha, di mana banyak hal yang bisa kita dapatkan dari filsafat ini, tentunya pasti akan menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap budaya yang ada di sekitar kita. Itu aja. Baik, kita telah mendengar kelompok 4 menyampaikan hasil kerja mereka. Ini tiba saatnya bagi kita untuk
bertanya atau memberi masukan sehingga paper ini semakin bagus. Nanti sebutkan nama ya. Lalu nanti apakah itu pertanyaan atau masukan. Silakan. Mulai dari situ ya. Perkenalkan, nama saya Dea Simbol Syafiri. Di sini saya mau bertanya kepada penyaji di dalam 2.5 pengertian dan makna serentakun. Di sini penyaji mengatakan serentakun merupakan ritual tahunan untuk mensyukuri hasil panen yang dilaksanakan selama 7 malam. Dalam ritual ini ada beberapa kegiatan wajib, yaitu menampilkan kesenian adat, acara ritual berlibur atau berlibur, dan acara ritual pada sang puasa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan agama lain terhadap acara ritual yang dilakukan pada seren tahun ini, yang mana mereka memiliki kepercayaan sekaligus memiliki kepercayaan dua, yaitu terhadap leluhur dan terhadap sang puasa. Coba penyanyi jelaskan. Terima kasih. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Mion Miranda Sitepu. Di sini saya Siapa? Mion Miranda Sitepu, Pak. Oke. Saya sedikit menambahi dalam refleksi teologis tradisi seren tawon. Di sini penyaji mengatakan bahwa meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Alkitab yang secara langsung membahas atau mengacu pada tradisi seren tawon, konsep teologis yang terkait dengan rasa syukur bersama dan tergantungan pada Tuhan yang tercermin dalam seren tawon bisa disebutkan dalam beberapa ayat Alkitab. Tetapi di dalam Alkitab jelas dikatakan bahwa bangsa Israel juga melakukan tradisi semacam seren tawon yang bisa kita lihat dalam tradisi hari raya Pondok Daun. Dapat kita lihat dalam Imamat 23 ayat 34. Imamat 23 ayat 34 yang dimana katanya, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan. Di sini juga kita ketahui bahwa di dalam tradisi seren tawon tadi juga dilakukan selama 7 hari, sama persis dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam hari raya Pondok Daun, yaitu 7 hari juga lamanya. Dan di sini saudara penyaji perlu mendapatkan bahwa tradisi seren tawon dasar Alkitab tradisi seren tawon dapat kita lihat pada tradisi bangsa Israel pada hari raya Pondok Daun dalam Imamat 23 ayat 34. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian Bulu. Ingin saya tanyakan kepada tim penyaji adalah apakah ada perubahan atau adaptasi dalam pelaksanaan seren tahun ini seiring dengan berjalannya waktu, dan bagaimana hal tersebut bisa mencerminkan dinamika budaya dari Sunda Wiwitan ini? Apakah terdapat perubahan atau adaptasi dalam pelaksanaan seren tahun ini seiring berjalannya waktu, dan bagaimana hal tersebut mencerminkan dinamika budaya Sunda Wiwitan? Terima kasih. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas semuanya. Perkenalkan, nama saya Santo Jeremy Panjangan. Siapa? Santo Jeremy Panjangan. Silakan. Dan saya ingin menambahkan dari refleksi teologisnya yang dikatakan meskipun tidak ada ayat spesifik dalam Alkitab yang secara langsung membahas atau mengacu pada tradisi seren tawon. Tapi di sini saya akan membacanya sedikit karena saya tahu sedikit dari HP yang tadi. Refleksi teologis ada pada Alkitab tentang ketetapan dalam panen. Lalu setelah mereka melakukannya di ayat Imamat 23 ayat 22. Bisa kita lihat. Pada waktu kami menuai hasil tanahmu, janganlah kau habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allah. Setelah melakukan itu, Tuhan memberikan hasil
di ayat Imamat 26 ayat 3-4. Jika kamu hidup menurut ketetapan dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aku akan memberikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah akan memberi hasilnya dan pohon di ladang memberi buahnya. Lalu engkau akan memuliakan Allah. Di Amsal 3 ayat 9. Di Amsal 3 ayat 9 dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Jadi saya hanya menambahkan itu aja supaya penyaji lebih mendalami tentang referensi teologisnya. Terima kasih. Oke. Setelah tadi apa? Sudah. Oke, silakan kelompok memberi jawaban atau respon. Baik, terima kasih kepada saudara Desi, di mana pertanyaannya itu serentak merupakan ritual tahunan untuk mensyukuri yang sepanjang yang dilaksanakan selama 1 malam. Dalam ritual ini ada beberapa kegiatan wajib, yaitu melaksanakan kesenian adat, acara ritual untuk leluhur atau harapan, dan acara berdoa pada sang puasa. Dan yang menjadi pertanyaannya tadi yaitu bagaimana pandangan agama lain terhadap serentak. Tentu saja pandangan agama lain terhadap tradisi serentak ini adalah berbeda, karena setiap tradisi kan ada, setiap agama kan memiliki tradisi, atau setiap suku adalah memiliki bermacam-macam atau berbagai-bagai tradisi yang ada. Mungkin beberapa agama melihat serentak sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dihormati dan dijaga sebagai tradisi lokal tanpa melanggar ajaran mereka. Dan bisa kita cerna bahwa ketika adanya suatu tradisi, maka kita tidak berhak untuk menjudge atau mengkomen dari tradisi yang mereka lakukan, karena seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap suku ataupun agama lain memiliki suatu tradisi yang berbeda dari agama lain. Silakan. Baik, terima kasih karena menjawab pertanyaan dari Brian, bahwasanya apakah ada perubahan dalam tahun dan bagaimana perubahan tersebut tetap dapat mencerminkan budaya. Nah, kita juga dapat dilihat dari latar belakang kami. Dalam perkembangannya, tradisi wiwitan lambat laun memang sering memudar, menggantikan pola pertanian. Itu sama seperti serentau. Masing-masing pelaksanaan itu berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Segala sesuatu dilakukan ada makna tersendiri di dalamnya. Begitu juga dengan bagaimana hal tersebut tetap dapat mencerminkan. Dapat kita lihat bahwasannya serentauan ini adalah sebagai ucapan syukur. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasannya perubahan, walaupun perubahan terjadi, tetapi memiliki makna yang tetap sama. Saya akan menambahkan jawaban dari Mas Ariana, di mana pertanyaan Rian, apakah ada perubahan serentauan terhadap seiring berjalannya waktu dan bagaimana dinamika yang mencerminkan seni wiwitan. Serentauan seperti jenis alat musik atau seni lainnya dapat mengalami evolusi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Gaya, teknik atau tema dalam seni tawon dapat dipengaruhi oleh tren, perkembangan budaya dan inovasi seniman. Dan bagaimana dinamika mencerminkan seni wiwitan itu? Dinamika dalam seni wiwitan merupakan sistem kepercayaan tradisional Sunda di Indonesia, mencerminkan hubungan yang erat antara masyarakat Sunda dengan alam dan roh leluhur. Konsep keseimbangan antara
Udah? Udah semua terjawab pertanyaannya? Oke, termin kedua ada yang memberi masukan lagi atau bertanya? Ada? Tidak ada? Baik. Nah, saya akan kirimkan nanti masukan saya kepada kelompok. Ada banyak hal yang perlu diperbaiki di makalah ini ya. Kalau judulnya misalnya tradisi serentahun, maka fokuslah ke sana. Jangan lagi membahas soal filsafat wiwitan, karena filsafat wiwitan itu kan banyak. Termasuk salah satu diantaranya adalah serentahun. Nah, karenanya nanti jangan lagi dibahas soal nilai dalam tradisi wiwitan, makna dan arti tradisi wiwitan, filosofi wiwitan, gak usah. Langsung fokus pada pengertian dan makna serentahun. Lalu nilai-nilai filosofinya, upacaranya, pandangan Sunda, pandangan Kristen, dan refleksi teologisnya. Itu aja yang dibahas. Kemudian daftar isi kalian belum jalan ini, belum berfungsi secara otomatis, masih manual ya. Nah, saya lebih mendalami lagi soal nilai-nilai ini soal apa ini? Pandangan Kristen tentang serentahun. Nah, seharusnya kelompok di sini memberikan penjelasan tentang bagaimana orang Kristen melihat pesta panen. Tadi sudah diungkap oleh dia sedikit. Apakah ada dalam Alkitab tradisi serentahun itu? Kalau kelompok melihat di sini tidak ada, hanya beberapa pandangan. Kalau di kalimat kelompok di sini pandangan kekristenan terhadap serentahun dalam konteks tradisi Sunda wiwitan bisa bervariasi tergantung pada keyakinan individual, denominasi gereja serta interpretasi teologis yang berbeda. Kalau saya baca kalimat ini kalimatnya AI, Artificial Intelligence, yang langsung diangkat kelompok masuk ke sini. Lalu beberapa pandangan yang mungkin ada termasuk, nah ini semua ke bawah ini, itu adalah pendapat dari Artificial Intelligence yang diangkat langsung oleh kelompok tanpa membahas atau memverifikasi data. Seharusnya dibahas di sini ialah bagaimana orang Kristen melihat serentahun itu. Apakah ada tradisi serentahun dalam Alkitab? Ada, banyak sekali. Tadi sudah disebut pesta pondok daun. Selain itu ada pesta tabernakel, Sukkot. Ada pesta roti tidak beragi. Ada pesta penyembelihan pertama buah sulung itu. Ada pengumpulan hasil panen pertama atau Shavuot. Ada persembahan pertama dari hasil pertama dari panen. Ada banyak tradisi dalam Alkitab soal serentahun yang dikerjakan oleh orang Sunda wiwitan. Nah, dari situ nanti kalau sudah ada pandangan Kristen baru masuklah pandangan refleksi kelompok. Tapi refleksi kelompok paling aneh lagi. Kalau kalian baca di bawah itu ya, ini juga dari Artificial Intelligence semua ini diangkat ya. Makanya kalian tidak verifikasi datanya, kalimat kalian pun hancur ya. Dikatakan di sini
Ini mencerminkan konsep kasih dan pemuritan. Tapi mana kalimat ini? Kalian bicara soal serentahun, tapi bicara pemuritan tiba-tiba. Aneh ini kan? Ini mencerminkan konsep pemuritan, mengingat pertanian dan panen. Jadi ini dapat direfleksikan melalui nats berikut ini. Nggak tahu kita mana natsnya. Dicari natsnya nggak ada. Lalu disambung dengan kalimat ayat ini menunjukkan, ayat ini nggak tahu ayat mana. Ini mungkin diambil, dikutip, langsung tempel di sini tanpa memiliki kajian-kajian. Jadi hati-hati kalian kalau mengambil bahan, jangan terlalu bulat-bulat. Baca dulu, nyambung nggak kalimat atas ke bawah. Lalu di bawahnya lagi, meskipun tidak ada ayat yang spesifik dalam Alkitab, tapi di atas tadi ayat ini, berarti ada kan ayat, walau belum disebut. Tapi kalimat di bawah, meskipun tidak ada ayat dalam Alkitab, jadi kontradiksi dia. Karena mungkin kalian tanya Mbah Google atau Artificial Intelligence, OpenAI, ChatGPT, lalu ChatGPT itu dia cari jawabannya, dia karang-karang, lalu kalian percaya dengan dia. Dan tidak ada kaitannya refleksi teologis ini dengan serentahun yang kalian bahas. Makanya saya katakan refleksi itu harus hadir dari pembahasan kita di atas, di bab 2. Mungkin kelompok tidak tahu apa artinya refleksi. Itu mungkin tidak tahu apa artinya refleksi, sehingga tidak bisa membuat refleksi. Refleksi ini kalau kalian lihat kamus nanti ya, lihat kamus bisa dibaca ya. Refleksi itu dapat merujuk pada proses berpikir ya, atau merenung tentang pengalaman atau ide atau idea. Kalian sudah berpikir merenung tentang serentahun itu, berpikir kalian merenunglah. Apalah ini serentahun ini? Ada enggak tradisi yang seperti ini di gereja Batak, di gereja Karo, gereja Jawa yang melaksanakan pesta panen? Ada pesta Gutilon, itu kan pesta panen, kerja kerania di Karo, pesta unduh-unduh di Jawa. Ada itu tradisi gereja yang melaksanakan serentahun. Pesta Gutilon itu kalau tradisi gereja dulu, disitulah warga jemaat membawa padi ke gereja. Biasanya ada di bawah 4 kaleng per keluarga, ada 2 kaleng, tergantung kesepakatan jemaat. Itulah belanja hidup pendeta dulu. Makanya namanya pelian tahun, pelian atau persembahan bulanan, persembahan tahunan. Karena dulu pendeta sekali gajian setahun. Karena waktu panen jemaat itu dikasihlah padi, lalu pendeta simpanlah di lumbungnya. Kalau pendeta butuh uang, jual padi itu atau jual berasnya. Dulu begitu pendeta, gajian sekali setahun. Lalu sekarang dirubah kan, persembahan bulanan. Karena pendeta enggak makan sekali setahun, enggak bayar listrik sekali setahun. Sekarang bayar listrik sekali setahun, makan tiap hari. Bayar telepon atau bayar apa lagi, semuanya per bulan, tidak ada lagi per tahun. Dulu kan enggak ada listrik, yang ada lampu Petromax, yang ada lampu apa namanya, lampu yang buatan dari minyak tanah itu. Jadi nggak perlu per bulan, per tahun pun dibeli digaji pendeta nggak apa-apa. Itu pesta Gutilon dulu. Disitulah dikumpul berapa biaya hidup pendeta setahun, dibagi jemaat itu sehingga berapa kaleng setiap jemaat dibawa nanti ke gereja, lalu makan bersama. Itu pesta panen. Itu refleksi.
Nah, apakah serentahun ini menurut kalian cocok lagi dilaksanakan sekarang? Nah, dalam tradisi gereja nggak ada lagi ini. Dan nggak ada lagi di gereja-gereja tertentu yang ada ini pesta Gutilon. Karena setiap bulannya orang panen sekarang kan gajian. Maka orang beri persembahan bulanannya. Kalaupun ada orang panen sekarang, panen jagung, panen kelapa, panen sawit atau panen jeruk, panen bawang, nggak apa-apa lagi. Tapi dia kasih persembahan bulanan sekarang. Itu refleksi. Kalian bisa berkata atau berenung tentang sebuah ide pemikiran apa cocok dengan kehidupan menggereja sekarang. Lalu dari situlah kalian nanti akan membuat kesimpulan. Kesimpulan kalian apa? Serentahun ini apakah cocok ya atau masih dilakukan oleh orang Sunda Wiwitan? Kalau masih dikerjakan oleh Sunda Wiwitan, silakan. Tetapi kalau tidak cocok lagi dengan orang Kristen, ya jangan dipaksakan gitu. Jadi kesimpulan itu ialah ternyata, misalnya contoh, ternyata tradisi Sunda Wiwitan itu ialah tradisi serentahun itu adalah bagian dari tradisi Sunda Wiwitan yang masih dipertahankan oleh orang-orang Sunda hingga saat ini. Mereka melakukan pesta panen dan mereka menikmati panen bersama. Itu kesimpulan. Lalu dari situlah kalian membuat saran. Saran itu praktis, tapi juga harus logis. Masa praktek serentahun kepada masyarakat Indonesia, waduh, nggak cocok itu bagi orang Batak, atau nggak cocok bagi orang Papua atau orang Ambon. Yang cocok itu hanya orang Sunda. Kalau kita paksa pesta Gutilon bagi orang Jawa, nggak mau mereka, nggak cocok bagi mereka, karena mereka punya tradisi yang berbeda dengan kita. Jadi jangan sarankan masyarakat Indonesia untuk melestarikan serentahun. Yang melestarikan itu ya orang Sunda. Jadi kepada orang Sunda, lestarikanlah serentahun ini. Itu kan. Lalu kepada gereja apa? Kepada STT agar lebih mengenal lagi filsafat. Aduh. Ini muluk ini. Kepada orang Kristen aja. Sama seperti serentahun yang dilakukan oleh orang Sunda, sebaiknya orang Kristen melanjutkan tradisi pesta Gutilon atau kerja keran atau pesta unduk-unduk. Itu kan salah. Begitu ya. Jadi nanti disilakanlah diperbaiki supaya nilai kalian semakin bagus. Sebentar ya. Pesannya. Nah, dengan demikian berakhirlah untuk kelompok 4. Kita beri aplaus kepada mereka. Sekarang kita dengar kelompok 5, kelompok terakhir. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Ingat nanti perbaikan maksimal dikirim hari Sabtu ya untuk kelompok 4-5. Karena ini menjadi materi ujian nanti. Sehingga teman-teman bisa baca karena ujian akan kita laksanakan hari Senin.
Mentawai. Apakah teman-teman sudah siap? Dengan kata pengantar, pertama mensyukurkan ajaran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan hikmat pelaksanaan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya. Makalah yang berjudul Arah Sabulungan yang merupakan ajaran budaya dari suku Mentawai yang mengandung falsafah hidup dalam masyarakat suku Mentawai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pelihara yang mengampu mata kuliah seperti ini. Dia senantiasa mengajar dan mengarahkan penulis dalam pembuatan makalah ini mulai dari teknis penulisan beserta cakupan isi yang hendak dikaji dalam makalah ini. Pemahaman yang mendalam mengenai filsafat Mentawai khususnya konsep arah sabulungan yang perlu kontribusi positif dalam melestarikan dan mengapresiasi filsafat Mentawai. Kami penulis juga menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu kami para penulis sangat berharap akan saran dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga makalah ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah wawasan bagi masyarakat suku Mentawai dan asli. Masuk kita ke latar belakang masalah. Arah sabulungan adalah kepercayaan asli bagi masyarakat suku bangsa Mentawai yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, istimewa orang Sabde, Pulau Siberut. Secara bahasa, arah berarti ada adat, sa berarti sekitar, bulungan berarti daun. Sebutan sabulungan lahir karena acara ritualnya selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya bisa menjadi perantara hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan Pulau Manua. Awalnya istilah Arab itu tidak dipergunakan dan nama yang lebih sering dipakai adalah kunen yang memiliki arti kegiatan, upacara atau pesta. Seiring berjalannya waktu diperkenalkanlah istilah Arab pada era 1950-an untuk menyebut kepercayaan ini. Jadi kata Arab mewakili kepercayaan atau ideologis, sementara kunen lebih sering mengacu pada perayaan seremonial dan upacara. Dipakainya istilah Arab dilatar belakangi oleh kebutuhan pemerintah dan para misionaris untuk menyebut berbagai agama, termasuk sistem kepercayaan tradisional. Sabulungan kemudian dikategorikan sebagai agama setelah ditambahkan istilah Arab. Istilah ini juga diberikan kepada agama yang dibawa dari luar Mentawai seperti Arab Katolik, Arab Protestan, dan Arab Islam. Kepercayaan Arab Sabulungan mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan mengenai adanya hubungan gaib antara berbagai hal yang berbeda. Kemudian keyakinan kedua adalah adanya kekuatan gaib yang memiliki kesaktian namun tidak berkemauan dalam alam sekitar manusia. Meski mayoritas masyarakat Mentawai sudah menganut agama Katolik di samping Protestan, Islam atau hal lain, kepercayaan arah sabulungan masih mampu bertahan bersama sebagai penyambungnya. Arah sabulungan mengajarkan agar adanya keseimbangan antara alam dan manusia. Artinya, manusia sudah semestinya memperlakukan alam dan seisinya seperti tumbuh-tumbuhan, air, dan hewan seperti mereka memperlakukan dirinya sendiri. Ajaran mengenai keseimbangan manusia dan alam terefleksi dari bagaimana alam dimaknai oleh penganutnya. Alam dianggap sebagai tempat bersemayamnya para dewa sehingga harus dihormati. Jika sikap hormat itu tidak ada, maka manusia akan ditimpa malapetaka. Menurut antropolog Raymond Serpong, wawasan orang Mentawai mengenai alam lingkungan dan jagat raya tidak berasal dari cerita dongeng, melainkan dari kisah yang tidak benar pernah terjadi. Namun, ritual arah sabulungan sudah terbatas dan hampir punah karena kurangnya populasi dari kelompok adat, terutama di sekitar Sarariket dan Sepude, daerah di selatan Pulau Siberut. Kurangnya pengenalan akan kebudayaan dan suku tradisional membuat suku Mentawai kurang dikenal dan kini terancam punah dikarenakan pandangan kaum muda maupun dari pengaruh dari luar. Masuk kita ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut. A. Apa itu arah sabulungan? B. Bagaimanakah pelaksanaan ritual arah sabulungan? C. Apa makna yang terkandung dalam ritual arah sabulungan? Masuk kita ke tujuan pembahasan. A. Untuk mengetahui pengertian
Mereka juga memelihara babi dan unggas. Suku Mentawai adalah nama penduduk aslinya. Secara garis besar tidak cukup banyak gambaran jelas tentang asal mereka. Masyarakat setempat menyebut negeri mereka dengan nama Bumi Cikering. Sebagian besar penghuni pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari Pulau Siberut. Masyarakat suku Mentawai secara fisik memiliki kebudayaan dari zaman Neolitikum karena masyarakat ini tidak mengenal teknologi pengerjaan logam. Mereka juga tidak mengenal cocok tanam maupun seni tenun. Penduduk di kabupaten ini separuhnya adalah penganut animisme dan sebagian sisanya beragama Kristen serta Islam. Setelah kemerdekaan, masyarakat di kabupaten ini telah membaur dengan suku-suku bangsa lain yang ada di Indonesia, terutama setelah kabupaten ini menjadi salah satu daerah transmigrasi. Terdapat banyak variasi mengenai siapa orang Mentawai, akan tetapi secara mendasar seluruh penduduk Kepulauan Mentawai menyebut diri mereka berasal dari satu leluhur yang sama. Mereka mengidentifikasi diri sebagai keturunan orang Mentawai yang berasal dari Simatalu, sebuah daerah di pantai barat Siberut. Mereka juga memiliki rujukan silsilah keturunan yang saling terkait, sejarah lisan yang saling melengkapi, dan bahasa yang sama, yaitu Mentawai. Dengan mengesampingkan variasi dalam dialek bahwa bahasa yang berbeda menurut daerah aliran sungai, bentuk tato, dan variasi tata cara menari atau dekorasi, orang Mentawai mengklaim memiliki kesatuan budaya dan etnis. Klaim teritori mereka membentang dari Siberut, Spora, Pagai Selatan, dan Pagai Utara. Demi kemudahan, dalam buku ini istilah Mentawai atau penduduk Mentawai merujuk pada kelompok-kelompok yang berbahasa Mentawai dan memiliki garis keturunan umat dari Siberut, Spora, dan Pagai. 2.2 Makna dan arti Mentawai. Egi Prasetyo dalam tulisan berjudul Kosmologi Mentawai mengemukakan bahwa menurut cerita orang Mentawai, nama Mentawai diambil dari kata asli Matalu yang berarti pemuda dalam bahasa Mentawai. Kata ini sering diucapkan oleh penduduk sehingga sekarang untuk menunjukkan diri sebagai orang Mentawai atau pemuda Mentawai. Ada juga yang mengatakan bahwa istilah Mentawai datang dari kata asli Matalu yang berarti yang mencipta atau Tuhan. Ada sebuah dusun di Mentawai yang bernama Simatalu. Dusun ini dianggap sebagai daerah muasal penduduk asli Mentawai. Simatelu atau Simatalu lama-kelamaan berubah menjadi kata Mentawai karena logat atau aksen penduduk. Menurut orang Nias, kata Mentawai berasal dari kata Amatawe yang berarti ayah si Tawe dalam bahasa Nias. Amatawe datang dari Nias ke Siberut dan memperoleh daerah berladang di Simatalu. Setelah membuka ladang
Batu dianggap harus diabadikan di atas tubuh. Tujuan lain dari tato adalah sebagai kebanggaan, apalagi jika tato yang digambar adalah binatang buruan. Biasanya tato sering digambar di bagian dada dan perut. 2.3.2 Tradisi gigi runcing. Tradisi ini dilakukan oleh perempuan suku Mentawai yang sudah dewasa sebagai simbol kecantikan dan kedewasaan. Bagi mereka, gigi runcing menandakan bahwa mereka telah siap untuk menikah dan memiliki anak. Selain itu, gigi runcing juga dianggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Tradisi gigi runcing suku Mentawai tidak hanya sekedar untuk memenuhi standar kecantikan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat. Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menghormati leluhur dan alam semesta yang disebut sebagai akar sempurna. 2.3.3 Rumah. Dulu rumah dibuat dari kayu dan tanpa paku. Rumah menjelaskan tentang rumah tradisional orang Mentawai yang umumnya berlokasi di muara sungai. Setiap rumah memiliki fondasi berupa kayu dari pohon utuh yang ditancap 2 meter di bawah permukaan tanah. Ketika terjadi gempa, pasak itu yang akan bergoyang dan memberi tanda bagi penghuni rumah agar waspada. Hukum adat dan ajaran Mentawai. 2.4.1 Sasa. Pihak-pihak yang berkonflik atau melakukan sumpah yang dikenal sebagai sasa atau sumpah, setiap rumah yang bersengketa akan diminta sumpahnya. Umumnya, sumpah rotan ini dilakukan di tanah yang disengketakan atau dalam kasus yang kami saksikan, kuburan. Proses ini diperantai oleh beberapa siterai dan sipatalaga dari rumah lain untuk menghindari konflik terbuka. Rumah yang berkonflik memanggil leluhur untuk meminta dukungan terhadap klien pemilihan tanah. Mereka bersumpah atas nama leluhur dan keturunan rumah mereka bahwa mereka lah pemilik tanah. Pemotongan rotan sasa digunakan sebagai bukti kebenaran yang diakui bersama. Masing-masing rumah yang bersengketa akan memotong rotan sasa sambil mengucapkan keyakinan dan sumpah mereka. Diyakini siapa pemilik tanah atau hutan yang benar akan hidup selamat dalam kurun waktu tertentu, atau biasanya 1 bulan sampai 1 tahun. Sementara anggota rumah yang memiliki klien palsu dalam waktu tertentu yang disepakati akan meninggal karena faktor magis, atau dipercaya anggota rumah yang kliennya benar dan selamat. Suasana dalam pelaksanaan sumpah rotan sangat mencekam karena menyangkut hidup mati anggota rumah yang bertikai. Suasana itu terlihat saat kami menyaksikan sumpah rotan ini antara umat Sepungan dan Satoilebek di Desa Malepek. Masing-masing anggota rumah yang bertikai berkumpul secara terpisah. Rotan sasa diletakkan di tengah-tengah kuburan. Si petalaga akan memulai pembicaraan dan akan memanggil roh leluhur. Menurut kepercayaan mereka, pada saat itu roh leluhur dari seluruh penjuru mata angin berdatangan dan menyaksikan upacara sumpah tersebut. Setelah roh datang, setiap orang laki-laki dewasa dari rumah yang bertikai menyatakan magis dengan bantuan roh atau arwah-arwah leluhur untuk menemukan pelakunya. Isi dari sumpah itu bervariasi tergantung dari kemampuan retorikannya. Yang penting dalam isinya mereka menyatakan bahwa kelompoknya lah yang benar dan memiliki klaim yang sah atau atas tanah. Pada saat orang menyatakan sumpahnya, suasana menjadi tegang karena sumpah itu akan berakibat pada hidup matinya anggota rumah. Bukti 4.2 PQ Maleku atau bunga mengampung. Pembuktian yang dilakukan pada tindak pidana pencurian dengan menggunakan ritual adat yang bernuansa magis, menggunakan bunga hibiscus bertangkai pendek yang diletakkan pada suatu wadah yang berisi air. Orang-orang yang dicurigai disuruh untuk duduk mengelilingi wadah tempat bunga diletakkan. Kemudian bunga didorong untuk mengitari wadah. Apabila bunga berhenti 3 kali pada posisi orang yang sama, maka orang tersebut yang dianggap sebagai pelakunya. Itu adalah upacara pembuktian seperti ini bernuansa magis yang dilakukan oleh ahli magis dengan bantuan roh atau arwah leluhur untuk menemukan pelaku. 2.4.3 Tudowu Paboko atau denda kebohongan. Tudowu Paboko artinya denda karena kebohongan.
masyarakat desa Madobang mengenal keberadaan jenis roh. Ada yang memiliki sifat baik dan ada roh yang jahat. Roh yang baik dipercaya dapat membantu kehidupan manusia, khususnya masyarakat desa Madobang, seperti halnya dalam hal pengobatan. Selain itu, ada juga roh yang bersifat jahat yang memiliki sifat mengganggu kehidupan manusia. Roh tersebut dipercaya bisa mendatangkan penyakit bagi umat manusia. Masyarakat desa Madobang dengan kepercayaan erat sebelumnya masih mempercayai keberadaan roh-roh tersebut hingga saat ini. Roh jahat yang dipercayai bisa mendatangkan penyakit dan juga sering mengganggu jiwa atau simagere manusia adalah sanitu. Sanitu ini sering mengganggu simagere manusia yang sedang berkelana. Ketika simagere manusia ini diganggu oleh sanitu, maka orang tersebut bisa jatuh sakit, baik itu pusing atau demam. Selain sanitu juga dikenal istilah bajo. Bajo memiliki sifat yang sama dengan sanitu yang dapat mendatangkan penyakit bagi manusia. Roh baik dipercaya oleh masyarakat Madobang dapat membantu kehidupan manusia, misalnya saja dalam hal PBT atau pengobatan dan juga dalam ritual adat lainnya, seperti hanya pada saat mendirikan rumah. Roh baik yang dikenal oleh masyarakat desa Madobang diantaranya adalah ukul, yang merupakan roh yang sering membantu sikirei dalam proses PBT dan juga saat ritual adat lainnya. Selain tersebut juga ada roh Teteu Masi Malose, yakni roh nenek moyang yang sudah meninggal. Setiap orang punen atau pesta roh-roh baik seperti Pageta Sabau, Bukai dan Teteu Masi Malose selalu diundang untuk ikut pada acara punen karena dianggap telah sering membantu dan juga sebagai bentuk terima kasih. Hal ini masih dilakukan hingga saat penelitian ini berlangsung, baik oleh generasi tua ataupun generasi yang sudah memeluk agama baru seperti halnya agama Kristen, Islam dan juga Katolik. Akan tetapi tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan roh Ukui dan juga Teteu Masi Malose. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan komunikasi dengan roh tersebut, yang mana dalam masyarakat desa Madobang disebut dengan sikirei. Sikirei adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam penyembuhan penyakit, baik itu penyakit medis atau penyakit karena magis. Penyakit medis yang dapat disembuhkan oleh sikirei adalah sakit kepala, batuk atau juga demam yang dalam istilah lokal disebut dengan meroket. Sedang penyakit magis adalah penyakit yang disebabkan karena gangguan roh jahat dan juga penyakit yang disebabkan karena melanggar pantangan. Di desa Madobang dikenal dua macam sikirei, yakni sikirei Sibau dan sikirei Simata. Sikirei adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dengan cara melakukan ritual PBT dengan memanggil roh-roh baik dan mengusir roh jahat. Sikirei Sibau atau yang biasa disebut dengan sikirei saja dalam pengobatannya dapat berkomunikasi dengan roh-roh baik. Selain itu dalam memperoleh keahliannya dengan cara melakukan ritual terlebih dahulu dan biasanya keahlian tersebut diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, sikirei ini memiliki kostum yang khas, yakni dengan menggunakan kabit atau bakpo berwarna merah. Berbeda dengan sikirei Sibau, sikirei Simata atau sikirei biasa adalah seorang yang hanya bisa mengobati penyakit tertentu seperti meroket atau demam ringan atau sakit kepala dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar desa. Sikirei Simata dalam pengobatannya tidak melakukan ritual terlebih dahulu dan hanya terbatas pada penyakit tertentu saja. Dalam memperoleh keahliannya, ini biasanya diperoleh dari mimpi atau warisan dari orang tua tanpa melalui sebuah ritual punen sikirei. Sikirei Simata ini tidak memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit magis dan tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh ukui. 2.7 Ritual arat sabuluman. Ritual dalam kehidupan suatu kelompok manusia menyajikan tantangan yang sama, yaitu metanoia, katarsis, dan paripatia. Metanoia berarti suatu keadaan harmoni, situasi
situasi tidak kedamaian antara diri manusia dan Allahnya, dirinya sendiri, sesamanya dan alam sekitarnya. Keadaan ini mengakibatkan ketidaknyamanan, ketidaktenteraman, dan ketidakbahagiaan bagi siapa saja. Katarsis adalah suatu pengenaan kembali akan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, suatu masa harmoni, keselarasan kehidupan dan seimbang antara manusia, alam, dan sang ilahi. Peristiwa pengenaan itu sebentuk doa-doa yang didasarkan tarian sakral atau legenda yang diceritakan kembali. Sedangkan paripatia adalah bagian pemulihan dan pembebasan serta sukacita, bentuknya berupa ungkapan syukur bersama karena akan menciptakan suasana harmoni kembali. Ungkapan itu berupa makan bersama, sukacita pesta, dan sebagainya. Maka ritual punen ini dapat dianalisis menggunakan tatanan menurut Van ini. 1. Metanoia atau penyesalan disharmoni. Pada tahap pertama ini, orang-orang suku Mentawai mulai menyadari bahwa bencana yang mereka alami, misalnya wabah penyakit, merupakan hukuman dan murka dari roh penguasa hutan, yaitu Tai Kalelu murka karena mereka mengeksplorasi hutan tanpa persetujuan primata atau kepala suku, dan Sekirei atau dukun atau tanpa upacara kurban lebih dahulu. 2. Katarsis atau pengenaan suasana harmoni. Pada tahap ini, upacara kurban atau punen itu dimulai. Stefano Colonnes dalam bukunya Kebudayaan Suku Mentawai menguraikan secara singkat namun cukup detail berkaitan dengan pelaksanaan punen ini. Ada banyak jenis punen, namun berkaitan dengan wabah penyakit yang digunakan adalah ritual punen Sururohut Loggai. Ritual punen dipimpin oleh primata atau kepala suku atau umat yang bertanggung jawab atas semua kegiatan bersama yang dilaksanakan dalam punen. Dalam pelaksanaan, primata dibantu oleh sikire atau dukun. Primata juga yang menentukan rerumputan atau daun-daun gaib yang akan digunakan selama ritual punen ini. Punen dimulai dengan pencucian rambut semua orang yang hadir sebagai tanda penyucian diri agar layak untuk ikut dalam ritual punen ini. Selanjutnya, semua orang berdandan dengan hiasan ritual punen, salah satunya membuat raja atau tato di beberapa bagian tubuh. Setelah semuanya siap, diadakan upacara penyelidikan khusus. Upacara ini dilakukan dengan penyembelihan babi dan ayam. Para petugas penyembelih memeriksa usus babi atau ayam yang disembelih itu. Jika usus binatang itu busuk, berarti roh Tai Kalelu belum berkenan dan masih murka. Babi dan ayam berikutnya disembelih dan diperiksa dengan cara yang sama. Upacara ini berakhir bila usus binatang yang disembelih kondisinya segar, baik atau tidak busuk. Pada malam harinya, kemudian dilanjutkan dengan tarian. 2 orang pria menari untuk mendapatkan rahmat dan persetujuan roh punen dengan meniru cara gerak burung-burung dan binatang lainnya. Selama pelaksanaan ritual punen ini, ada beberapa pantangan yang harus tidak boleh dilanggar karena punen itu merupakan waktu atau masa suci. Pantangan itu misalnya orang tidak boleh bekerja atau melakukan hubungan seksual. 3. Paripatia atau penciptaan kembali situasi harmoni. Setelah ritual punen selesai dilaksanakan, ritual punen diakhiri makan bersama dengan selanjutnya diadakan dengan upacara perburuan bersama untuk menangkap penyu, rusa, dan monyet serta pemancingan bersama di sungai. Hasil dari memancing dan berburu itu hasilnya dibawa pulang sebagai persembahan. Dagingnya dipotong-potong dan dibagikan kepada semua orang yang hadir. Orang Mentawai berburu masesek atau kera ekor babi, simias kolok, dan katung atau penyu. Masesek adalah satu dari 4 jenis monyet sika buat endemik dan langka di Mentawai. 3 jenis lainnya adalah bilo, siamong kucil, bongkoi, beruk bagai, dan jojo lutung Mentawai. Perburuan masesek hanya
Sabulungan. Keberhasilan berburu, Masesek dan Kakang merupakan simbol bahwa desa diberkati oleh roh dan sebuah pertanda baik. 2.8 Dinamika Arat Sabulungan. Masuknya pengaruh dari luar ke Mentawai turut berpengaruh terhadap keberadaan Arat Sabulungan. Pada perkembangan Arat Sabulungan tidak lagi dilaksanakan secara formal. Terlebih setelah hadirnya agama-agama baru, posisi Arat Sabulungan menjadi semakin terpojok pada tahun 1950-an. Agama-agama baru punya pengaruh besar di Mentawai, terutama Protestan yang memiliki jumlah pemain terbanyak. Selepas kemerdekaan Indonesia, giliran Sendiri Batak yang menjalankan misi perluasan agama pada akhir tahun 1991. Awalnya, kehadiran agama baru menuai pertentangan dari masyarakat Mentawai. Perlawanan fisik bahkan tidak terhindarkan karena mereka merasa sudah punya agama yang dijadikan pegangan hidup. Meski demikian, kemudian yang terjadi adalah sejumlah penduduk ditangkap dan dipaksa meninggalkan Arat Sabulungan, lalu memeluk agama baru. Pemberangusan Arat Sabulungan mencapai puncaknya pada tahun 1954 pada zaman Orde Lama. Perdana Menteri Republik Indonesia Ali Sastroamidjojo mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan panitia interdepartemental meninjau kepercayaan dalam masyarakat. SK ini muncul bukan khusus untuk menangani Mentawai, tetapi seluruh aliran kepercayaan baik tradisional maupun baru yang banyak terdapat di Indonesia. Tujuan utamanya pun untuk menemukan adat perkawinan yang bermacam rupa yang banyak tidak sesuai dengan agama resmi di Indonesia. Namun dampak dari pelaksanaan SK tersebut di Mentawai luar biasa. Pemerintah Sumatera Barat dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang membawahi Kepulauan Mentawai membentuk kegiatan yang disebut Rapat Tiga Agama yang diselenggarakan di setiap ibu kota, ibu kecamatan. Menurut Person, Rapat Tiga Agama sendiri muncul dengan latar belakang program pemerintah pasca kemerdekaan yang bertujuan untuk menyatukan suku-suku dari pelarangan Arat Sabulungan seluruh Nusantara dalam kelompok sosial dan budaya yang bersifat nasional. Oleh pemerintah pada tahun 1954, bukan karena kepercayaan tersebut mengandung unsur ajaran sesat atau juga bukan merupakan sempalan dari agama resmi yang diakui negara, akan tetapi larangan itu karena dilakukan pemerintah yang memandang sistem kepercayaan itu berpotensi mengancam kestabilan negara kesatuan. Ketiga keputusan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama Sabulungan harus dihapuskan dengan terpaksa dengan pertolongan polisi. Dalam tempo 3 bulan, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih agama Kristen Protestan atau Islam bagi penduduk asli atau penganut Arat Sabulungan. Kalau dalam tempo tersebut tidak juga memilih, maka semua alat-alat pujaan agama Sabulungan harus dibawa polisi dan diancam dijatuhi hukuman. Arat Sabulungan yang dianggap sebagai kepercayaan sesat pun harus rela segala aktivitasnya dihancurkan. Ancaman dan pemaksaan yang ada sempat membuat masyarakat takut untuk melaksanakan ritual. Namun, Mentawai bagian Seberut masih mempertahankan kepercayaannya dengan gigih, sementara di wilayah lain tradisinya telah meluntur. Arat Sabulungan kemudian dilarang dengan melibatkan polisi untuk menghentikan semua aktivitasnya. Di antara yang dihentikan adalah mengerjakan mangkuk bagi laki-laki, melakukan semua ritual yang melibatkan sejarai, mentaruh tubuh, dan meluncurkan diri. Dan dari ideologis atas Arat Sabulungan. Berbicara tentang Arat Sabulungan, kita juga akan berbicara tentang alam. Alam menginginkan manusia dan alam hidup dalam keselarasan, keseimbangan dan berdampingan. Alam memiliki kekuatannya sendiri, namun selalu terkait dengan Tuhan. Maka Arat Sabulungan merupakan termasuk mengenalkan Kristus dengan menganalogikannya dengan peran tai kalelewu. Dalam Kolose 1:16, alam menciptakan segala sesuatu tujuannya untuk kemuliaannya. Dan dari Kejadian 1:26, alam memberikan hak pada manusia untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaannya. Alam menghendaki manusia untuk menjaga alam dan melestarikannya. Arat Sabulungan ini bertujuan baik dalam pelestarian alam, namun para pemanfaat Arat Sabulungan inilah yang menyalahartikannya. Mereka yang percaya bahwa menjaga alam adalah salah satu upaya untuk menghormati leluhur mereka, bukan karena kesadaran atau tanggung jawab yang telah diberikan kepada manusia. Kesimpulan, Arat Sabulungan merupakan agama asli etnis Mentawai yang berasal dari kata arat yang berarti adat dan gulungan yang berarti daun, yang mana religi ini mempercayai adanya Tuhan, yakni yang mereka sebut dengan Pageta Sabau.
terjadi di masa lalu itu suatu masa harmoni, keselarasan kehidupan dan keseimbangan antara manusia, alam dan sang ilahi. Peristiwa penyenangan itu sebentuk dengan doa-doa yang didaraskan, tarian-tarian sakral atau legenda yang menceritakan kembali. Sedangkan Paripatia adalah bagian pemulihan dan pembebasan serta sukacita. Bentuknya berupa ungkapan syukur karena terciptanya suasana harmoni kembali. Alat sabulungan ini mendapat pengaruh dari luar sehingga keberadaannya hampir punah. Alat sabulungan yang dianggap sebagai kepercayaan sesatu harus rela segala atributnya dihancurkan. Saran yang pertama untuk pelestarian alam. Untuk pelestarian alam, sebaiknya alat sabulungan ini tetap dilaksanakan dan dipertahankan. Mengingat betapa pentingnya alam semesta untuk kehidupan. Makhluk hidup selalu bergantung pada alam. Kerusakan alam juga mempengaruhi kehidupan makhluk yang ada di dunia. Alam terkhusus hutan sangat penting dan berguna. Hutan harus dirawat, harus dijaga, bukan dirusak, sama seperti orang Mentawai yang menganggap hutan sebagai sesuatu yang sangat sakral. Dalam gereja, alat sabulungan ini sebaiknya dihentikan karena ritual-ritual yang ada di dalamnya telah melanggar ajaran gereja. Alat sabulungan sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang leluhur, bukan karena kewajiban yang telah diperintahkan kepada umatnya. Tuhan mau kita melestarikan alam sebagai salah satu bentuk ketaatan kita padanya, bukan karena orang leluhur Allah di manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok. Sekarang kita diberi kesempatan memberi masukan atau bertanya. Silakan, siapa yang memberi masukan sebutkan nama nanti. Silakan. Tidak ada? Silakan. Nama saya Yesi Sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya terdapat dalam 40 masalah yang mana di sini disebutkan bahwa sabulungan lahir karena secara ritual selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya bisa menjadi perantara hubungan manusia dengan Tuhan yang disebut dengan pulau Manua. Kemudian di paragraf kedua disebutkan sabulungan kemudian dikategori sebagai agama setelah ditambah istilah Arab. Kemudian kepercayaan alat sabulungan mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan mengenai adanya hubungan gaib antara berbagai hal yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi perbedaan kepercayaan mereka terhadap Tuhan dan kepercayaan mereka terhadap agama gaib? Apakah mereka sepenuhnya percaya kepada Tuhan atau mereka lebih percaya kepada roh? Terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan kelompok menjawab. Terima kasih atas pertanyaan saudara Desi mengatakan bahwa mereka memiliki dua kepercayaan. Ini memang sudah dijelaskan. Kepercayaan sebelum itu mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan mengenai adanya hubungan gaib antara berbagai hal yang berbeda. Kemudian keyakinan kedua adalah adanya kekuatan gaib mengenai kesaktian, namun tidak berkemauan dalam hal sekitar manusia. Meski mayoritas masyarakat Mentawai sudah mengambil agama Katolik, di samping Protestan, Islam atau Bahai, secara sebelumnya masih mampu bertahan bersama sendiri. Jadi kepercayaan alat sabulungan itu berbeda dengan kepercayaan masyarakat yang tidak ada di situ adalah Protestan, Katolik maupun Islam. Berbeda dengan kepercayaan alat sabulungan. Kepercayaan sabulungan ini adalah kepada yang berbeda tersebut yang mampu memperoleh semesta dan isinya seperti tumbuh-tumbuhan, air dan ciptaan Tuhan lainnya. Terima kasih. Oke, ya, karena waktu juga saya tidak membuka lagi. Ya, saya sudah kirimkan ya di grup masukan. Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari kelompok mau membahas apa sebenarnya. Yang pertama, apakah kelompok mau membahas Arab sabulungan atau tradisi ritus punen atau membahas soal agama orang Mentawai, agama lokal. Mengapa demikian? Kalau kita baca kesimpulan kelompok itu berbicara soal agama suku Mentawai itu, karena kesimpulannya ke situ. Kalau itu menjadi kesimpulan kelompok nanti,
soal Arak Sabulungan menjadi sebuah agama lokal, maka pertanyaan penelitiannya harus berubah dan latar belakangnya harus berubah. Memang sebagian daerah di Mentawai mengaku agama lokal mereka ialah Arak Sabulungan, tapi tidak semua mereka mengakui ini. Tetapi ini menjadi sebuah tradisi dari orang suku Mentawai. Salah satu tradisi mereka ialah Arak Sabulungan. Nah, selain Arak Sabulungan masih ada tradisi mereka. Tradisi tato, tradisi penggunaan seni lukis. Kemudian ada juga banyak sekali, itu kan sudah disampaikan kelompok juga. Itu tradisi. Salah satu tradisinya mereka adalah Arak Sabulungan yang biasanya digunakan ini untuk perkawinan atau upacara-upacara lain. Nah, kalau misalnya nanti kelompok membuat kesimpulan Arak Sabulungan merupakan agama asli etnis Mentawai yang berasal dari kata arat yang berasal ada adat dan bulungan daun, di mana yang mana religi ini mempercayai Tuhan yang bernama sebagai tasabau, maka di atas ialah dalam latar belakang masalah sejatinya orang Mentawai itu punya agama lokal yang bernama Arak Sabulungan. Tetapi kenyataan ada banyak orang Mentawai juga tidak setuju dengan pernyataan ini. Maka timbul pertanyaan, rumusan masalah, mengapa Arak Sabulungan tidak menjadi agama lokal dalam suku Mentawai? Tetapi fakta kan pemerintah menolak Arak Sabulungan menjadi sebuah agama lokal. Mereka memaksa mereka meninggalkan tradisi Arak Sabulungan dan memilih salah satu agama besar di Indonesia, baik Kristen Islam di sana. Itu berarti pemerintah sendiri mengakui Arak Sabulungan sebagai agama lokal, walau beberapa daerah dari Mentawai tidak mengakuinya. Nah, kalau itu menjadi topik nanti, jadi lebih fokus kalau memang itu topik dari kelompok ini, itu aja dibahas. Tapi kalau misalnya Arak Sabulungan yang dibahas dalam arti bukan sebagai agama tapi tradisi, maka dibahaslah itu. Maka nanti akan muncul apa makna filosofis atau makna tradisi Arak Sabulungan. Ada maknanya itu banyak. Penghormatan kepada leluhur, penguatan ikatan sosial, penyampaian nilai dan kearifan lokal dan sebagainya. Nanti tambahkan oleh kelompok. Lalu tradisi punem atau ritus punem yang dibahas oleh kelompok itu bahasan baru yang sama sekali tidak dibahas dalam topik ini, tapi dalam 2.7 itu muncul. Dugaan saya ada artikel yang membahas ritus punem ya, ritus punem dari sudut pandang pastoral. Sehingga muncullah istilah metanoia, katarsis, dan paripatia. Katarsis ini kan bagian dari pelayanan pastoral yang menangis. Metanoia pertobatan. Itu kan. Jadi mungkin ada artikel yang mereka baca yang berjudul ritus punen dari sudut pandang pastoral. Nah, jadi ini langsung dicaplok, dikaitkan ke paper ini, maka dibahaslah menurut Pangenep ini ya. Dianalisislah tradisi ritus punen itu dari tatanan menurut Pangenep. Tiba-tiba Pangenep muncul di sini yang sama sekali tidak ada dibahas di atas. Apa itu tradisi, apa itu metanoia, katarsis, dan yang terakhir itu apa itu paripatia. Nah, ini ada banyak pokok-pokok pikiran di sini yang dibahas kelompok sehingga tidak fokus pada pembahasan. Makanya saya mengusulkan supaya kelompok nanti fokuslah pada pembahasan. Kalau memang judulnya Arak Sabulungan itu aja dibahas.
Apa tradisi Arak Sabulungan? Apa makna filosofi Arak Sabulungan? Bagaimana pandangan kekristenan terhadap Arak Sabulungan? Itu ya. Tapi kalau Arak Sabulungan itu dari sudut pandang agama lokal, maka nanti direfleksi teologis bagaimana pandangan kekristenan terhadap Arak Sabulungan. Apakah setuju Arak Sabulungan menjadi agama lokal dan bagaimana kekristenan? Tadi situ penginjil katanya tadi membumi hanguskan, memberangus kalimat kalian tadi kan, memberangus Arak Sabulungan. Lalu pemerintah pun melarang. Nah ini kan topik baru lagi. Arak Sabulungan sebagai tradisi atau sebagai agama lokal. Nah ini kalian bahas yang mana? Lalu sejarah Mentawai, makna arti Mentawai, identitas Mentawai, hukum adat dan ajaran Mentawai, ini menurut saya tak usah dibahas karena terlampau luas kita membahas itu. Lebih fokuslah kepada Arak Sabulungan itu. Apakah dia tradisi, apakah dia agama lokal, terserah kalian bahas apa. Kalau bahas tradisi, sampaikan nanti apa makna filosofisnya. Kalau dia agama lokal, bagaimana sikap kekristenan? Apakah menerima, menolak, atau mencampurkan, atau apa namanya istilahnya, sinkretisme. Lalu bagaimana sikap kalian terhadap sikap pemerintah tadi yang menolak atau membungkus-hanguskan Arak itu? Kalau kalian mengambil topiknya nanti Arak Sabulungan itu sebagai agama lokal. Nah itu ya dua hal yang harus kalian pilih nanti. Apakah Arak Sabulungan dalam tradisi adat atau Sabulungan itu sebagai agama lokal. Tapi ritus punen jangan bahas lagi di sini. Ini terminologi baru itu yang tidak ada kaitannya dengan Arak Sabulungan. Jadi dicampur-campurkan sehingga nanti kalian pun bingung mananya yang kalian bahas. Begitu ya. Ini sudah saya masukkan, nanti diperbaiki. Dikirimlah hari Sabtu supaya nanti dari situ saya akan buat soal. Dan itu nanti akan dibaca teman-teman sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan perbaikan dari teman-teman di diskusi di paper kelompok. Ya, kelompok yang lain juga segera kirimkan. Kelompok 1, 2, 3 segera kirimkan. Lalu 4, 5 nanti bulan hari Sabtu. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, sekedar mengingatkan bahwa materi kita untuk ujian mulai dari mid semester sampai hari ini sampai filsafat Mentawai itu menjadi bahan ujian. Jadi baca ulang-ulang supaya kalian bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan. Lalu sekedar mengingatkan untuk tanggal 9 Desember kita melaksanakan Natal STT. Semua tingkat itu harus punya aktivitas. Ada yang core, ada yang liturgi, ada yang hiburan. Ambillah bagian. Kalau core, latihlah core kalian, jurusan teologi dan pak, itu supaya kalian bisa menyatu. Ide pemikiran saya supaya kalian bisa menyatu. Jangan terblok lagi di kelas ABCD, terblok lagi di kelas di kelompok mitra kekelengan, PMT, GKP, GKPS, terblok. Tapi kalian tidak menyatu dalam sebuah kelas. Sehingga ketika kalian tamat dari STT ini tidak ada kerinduan bertemu satu kelas. Itu beda dengan kami di setiap HKBP. Kalau kami satu kelas itu yang ada kelompoknya, tidak ada kelompok daerah di sini, kelompok gereja. Karena gereja itu nanti kalian setelah tamat bersekutunya kalian di gereja itu. Tidak perlu dimulai dari kampus. Kalau dimulai dari kampus, yang terjadi kalian berkelahi di kelompok ini terbawa-bawa ke gereja. Itu tidak terpilih jadi ketua PMT GKP misalnya, sampai ketua sinode pun nanti kalian begitu. Sudah terbawa-bawa dari kampus. Berkelahi kalian di mitra kekelengan, nanti jadi pendeta GBKP kalian berkelahi di sini. Karena sudah ada bibit perkelahian dari kampus. Sebaiknya itu dihindari. Kami sebenarnya sudah berpikir bagaimana itu dibubarkan. Karena tidak sehat. Karena kalian menganggap orang-orang yang tidak punya kelompok, misalnya GKI, GKPA itu orang-orang termarginalisasi di sini. Jadi orang-orang yang tidak diperhitungkan, dari BNKP misalnya, tidak diperhitungkan. Karena tidak ada kelompoknya. Enggak mungkin dia punya kelompok dia sendiri di sini nih.
Seharusnya kalian bangunlah satu kelompok, satu tingkat. Makanya ketika saya terpilih sebagai koordinator ibadah, saya buat itu. Minimal kalian bertemu 8 kali selama persiapan untuk berkor kan? Supaya terjadi ikatan batin di antara kalian. Kalian bisa diskusi siapa yang akan membuat fragmen atau drama dalam liturgi Natal nanti. Kalian berkolaborasi. Atau dalam hiburan nanti. Kalian bisa memilih siapa orang-orang terbaik dari kalian untuk stand up komedi, untuk vokal solo, vokal grup, terserah. Artinya ada diskusi kalian di tingkat itu. Lalu kalian buatlah nama tingkat ini, nama apa? Kalau kami di STHKP Stambuk 92 kami buat tingkat kami Gibor. Gibor artinya pahlawan. Lalu setelah tamat kami, kelompok Gibor itu hidup sampai sekarang. Kami di Medan ini punya persekutuan. Setiap bulan kami bertemu. Karena itu kami menjalin satu dengan yang lain. Kalian keluar dari sini, saya lihat alumni-alumni dari sini nggak ada nama tingkatnya. Nama kelompok A aja, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D aja. Itu pun tidak ada namanya. Lalu setelah tamat dari sini bubar. Ketemu di lapangan tidak pernah rindu bertemu antara kalian. Saya lihat di lapangan nggak ada yang rindu. Karena tidak ada persekutuan dibangun di sini. Hanya kalian bangun persekutuan kalian saja. Gereja-gereja kalian saja. Sehingga ketemu dengan gereja lain, alumni dari sini tidak pernah bertemu dengan alumni yang ada di GKPI, HKI, GKPS, GKPA. Enggak pernah. Saya lihat di gereja saya sekarang, bertemu sama-sama alumni, enggak ada kerinduan bertemu. Kalau kami, waduh di bawah, di atas itu, kalau ketemu abang, ketemu, jumpa, ngopi gitu. Dari gereja lain, ngopi, ngobrol. Diundang lagi kita khotbah. Saya kemarin khotbah di HKBP Pasar Melintang. Adik tingkat saya itu, 2 tahun di bawah saya, diundang. Di gereja sekarang, kalian alumni paling banyak sekarang di gereja-gereja kita, tidak ada yang saling mengundang. Tidak ada. Karena apa? Di kampus mungkin berkelahi aja kerja kalian dulu. Makanya saya robah sekarang cara belajar di kelas. Bukan mencari kesalahan orang, tapi memberi masukan. Di kelas itu atau membuat paper itu harus bekerja sama. Supaya terbangun di hati kalian, perlu teman, kolaborasi. Kalau hanya untuk individual, percuma lah kalian pendeta nanti kalau individual. Bangga hanya GBKP, GKPS. Ya, di zaman sekarang nggak gitu lagi zamannya. Bagaimana membangun jejaring kinerja kolaborasi dengan orang lain. Begitu ya. Oke, silakan ditutup dengan nyanyi dan doa supaya kalian bisa pulang. Ini udah mau makan ini ya. Udah lewat ya. Wah, saya tidak lihat waktunya udah habis. Doa aja karena kalau terlambat makan. Silakan. Nyatakan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang boleh Mas kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kita kami telah selesai mengakhiri kelas kami Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada. Pembelajaran kami telah kami bahas satu hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya supaya kami dapat mengingatnya. Begitupun dengan Bapak Dosen, kiranya Tuhan memberikan beliau senantiasa kesabaran supaya sabar dalam mendidik kami anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.